Salam, selamat sore Ibu. Selamat sore. Izin perkenalkan, nama saya Didi Mustike Kore. Saya dari Universitas Terbuka UPBJ Kupang. Saya datang ke desa ini untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan pertanyaan terkait dengan struktur bentuk pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat. Baik, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dan jabatan apa di desa. Terima kasih. Kembalikan. Baik. Terima kasih Adi. Nama saya Berwin Cilai. Saya bekerja di desa sebagai perangkat desa. Apa yang ingin Adi tanyakan kepada saya, silakan, saya akan menjawab sebisa saya. Baik, Ibu, ada beberapa poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan mata kuliah kami, yaitu mata kuliah pedesaan dan perkotaan. Di sini ada beberapa poin yang saya perlu tanyakan. Yang pertama itu mengenai pengertian dan konsep, tujuan dan fungsi daripada pengawasan masyarakat. Jadi pertanyaan yang pertama ini, bagaimana definisi pengawasan masyarakat dalam konteks sosial mendasar antara pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat yang ada di sekitar desa ini. Baik Adi, untuk pengendalian sosial adalah sistem yang lebih luas untuk memastikan kepatuhan terhadap norma. Sedangkan pengawasan masyarakat adalah bentuk partisipasi aktif publik dalam memantau dan mengkritisi kebijakan agar sesuai dengan kepentingan bersama. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin saya lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana fungsi pengawasan masyarakat yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Kalau itu, fungsi pengawasan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu berperan sebagai kontrol sosial bagi aparat penegak hukum serta pencegahan dini terhadap potensi tindakan kriminal. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin saya lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Apakah pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat memiliki tujuan yang sama atau berbeda? Kalau tentang pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat itu memiliki tujuan yang sama secara esensial, yaitu menjaga ketertiban, mencegah penyimpangan, dan memastikan masyarakat mematuhi nilai serta norma yang berlaku. Namun budaya berbeda dalam ruang lingkup metode dan fungsi. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang berikut yaitu sebutkan beberapa bentuk pengendalian sosial yang umum ditemukan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk yang paling umum ditemukan dalam masyarakat yaitu yang pertama itu teguran, peningkatan langsung secara lisan atau tertulis oleh seseorang atau kelompok kepada pelanggar norma agar menyadari kesalahannya. Yang kedua yaitu tentang gosip. Gosip ini desas-desus yang menyebar dengan cepat di masyarakat sehingga hal ini melanggar nilai sosial. Terus yang ketiga yaitu pendidikan. Proses penanaman nilai dan norma sosial melalui
lembaga pendidikan formal maupun informal. Baik, pertanyaan yang berikut, bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap masyarakat? Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah seperti KTP, KK, dan pelaporan domisili untuk memantau mobilisasi dan status warga. Baik, pertanyaan yang berikut, bagaimana perbedaan antara pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat? Yang pertama itu pengendalian sosial itu terlihat ketika tetangga menegur seseorang yang mengganggu ketenangan pada malam hari. Terus yang kedua, pengawasan masyarakat. Terlihat jika warga beramai-ramai memprotes atau melaporkan oknum aparat desa setempat yang diduga menyalahgunakan dana bantuan, sehingga keduanya saling melengkapi. Pengendalian sosial mengatur moral dan etika, sementara pengawasan masyarakat itu menjaga tata kelola dan hak-hak publik di mata hukum. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Ibu sebagai aparat pemerintah desa. Saya akan bawa sebagai bukti bahwa ada peduli cinta terhadap pengendalian pengawasan terhadap masyarakat yang ada di sekitar desa. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak.